Ya, ketika kita sudah mendengarkan pengumuman langsung dari KPU Jakarta, ini menjadi pertanyaan juga pemirsa, apa yang kemudian menyebabkan PDIP ini berhasil untuk merebut suara dari pemilih di Jakarta, pemirsa. Kita akan membahasnya pada malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang dua-duanya sudah hadir di studio. Langsung saja saya sapa, pertama adalah ahli atau pakar komunikasi politik UI, Prof. Ibnu Hamad. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Gita. Oke, dan juga tentunya ada Direktur Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya. Selamat malam, Mas Toto. Malam. Oke, Bapak-bapak, kita sudah mendengarkan pengumuman hari ini, Ya. penetapan hasil rekapitulasi dari KPU Jakarta. Saya mungkin awali ke Mas Toto terlebih dahulu ya. Ini mungkin sudah tidak tahu apakah ini kejutan atau bukan kejutan lagi, tapi bagaimana mengomentari bahwa Pramono Rano Karno ini berhasil merebut suara 50,07%. Kalau pertanyaan diajukan 2,5 bulan lalu atau 3 bulan ya pada saat pendaftaran, pasti orang akan menyangka bahwa ini sesuatu yang bisa disebut mission almost impossible. Karena Mission almost impossible. Kenapa? Karena memang saya kebetulan punya data pada saat bulan Juli sebelum pendaftaran, dan saat itu belum ada keputusan MK ya. Jadi saat itu PDI Perjuangan dianggap tidak bisa memajukan calon. Saat itu saya mencoba membaca dalam konteks apakah Ridwan Kamil Suswono kuat atau tidak, dan apakah Anies dan Ahok juga masih kuat atau tidak. Walaupun saat itu sepertinya akan disingkirkan untuk bisa maju, karena Kimples borong semua partai begitu kan. Saat itu Mas Pram saya masukkan juga namanya, di simulasi banyak nama, hanya 0,1%. 0,1%, karena tingkat pengenalannya saat itu hanya 13%. Itu 2 bulan lalu ya? 3 bulan lalu. 3 bulan lalu. Kalau kita lihat memang apakah mengagetkan? Tidak. Mas Pram mungkin saya, Prof. Ibnu tahu sebagai orang politik, membaca berita politik. Tapi dalam konteks orang awam, Pramono Anung ini orang yang di belakang layar. Dia sekap, dia betul pernah jadi wakil ketua DPR, dia sekjen PDI Perjuangan. Tapi itu dulu, 10 tahun terakhir dia di belakang layar. Sehingga tidak mengagetkan ketika suara 0,1%. Tetapi ketika keputusan MK keluar, dan kemudian perkembangan politik dalam masa kampanye memperlihatkan Ahok mendukung, apalagi Anies kemudian mendukung, mantan gubernur lain juga mendukung. Saya melihat memang ada tren yang tidak terlalu mengagetkan ketika kemudian cenderung RK Suswono akan turun. Kenapa? Karena mereka anti klimaks dalam prosesnya. Awal-awalnya tidak disiapkan untuk bertarung, tapi disiapkan untuk masuk dalam skenario settingan melawan pasangan independen yang sudah pasti kalah menurut orang, atau lawan kota kosong. Yeah. Berbeda dengan Pram dan Dul, walaupun titik startnya kecil, tapi mereka akhirnya jadi pusat perbincangan. Karena dianggap lahir dari proses yang dianggap lebih mewadahi aspek demokrasi keputusan MK tadi. Ya, kita ingat bersama waktu itu ya. Betul, dan di sisi lain menurut saya hal yang menjadi sesuatu yang paling bisa di-highlight dan di-bold, ada positioning yang berbanding terbalik diambil oleh Emil dengan Pram. Emil menurut saya, kritik saya kepada Kang Emil, saya kenal lama, terlalu menghabiskan energinya untuk menunjukkan dirinya, atau gelendotan bahasa saya, dengan kekuatan-kekuatan besar. Menunjukkan diri didukung Pak Prabowo, Pak Jokowi, didukung oleh 12 partai, dan lain-lain. Pramono Anung sebaliknya, ingin menunjukkan dirinya, saya bukan sekedar merah. Makanya yang dipilih ketua tim sesnya bukan kader PDI Perjuangan, calon tong. Warnanya tidak merah tapi oranye. Lalu kemudian kekuatan terbesarnya bukan dari partai, tapi relawan, Jackmania, sampai kemudian bersatunya kekuatan terbesar yang sempat terbelah. Namanya Ahokers dengan anak Abah. Dan narasi-narasi seperti ini menurut saya lebih bisa diterima oleh masyarakat Jakarta, yang akhirnya Pram ini mengamini mitos yang 2 kali sebelumnya terjadi di Pilkada 2017 dan 2012. Yang menang itu pertama pasangan selalu nomor urut 3 kita. Kalau ini kebetulan lah gitu ya, nomor keramat. Yang kedua, bahwa yang menang itu selalu yang surveinya awalnya kecil, yang dianggap kuda hitam. Yang ketiga, yang menang itu selalu yang koalisi pendukungnya jumlahnya kecil. Karena pada titik itulah biasanya pasangan seperti ini lebih rajin turun ke masyarakat dan merangkul berbagai kalangan. Oke, menarik ya. Ada sebenarnya banyak faktor, tapi ketika tadi Mas Toto mengatakan dari 3 bulan yang lalu sebenarnya dari tingkat pengenalan Mas Pram ini jauh sekali. Prof, ini kita boleh analisa ya dari sosok Pramono Anung dulu. Ketika tadi disebutkan tingkat pengenalannya sebenarnya masih jauh sekali, tapi kemudian dalam 3 bulan kemudian sampai bisa melesat bahkan jadi pemenang Pilkada Jakarta.
mungkin ada faktor Bang Dul. Ya. Jadi Mas Pramono itu juga udah dikenal, udah lama, beliau kan di kementerian, di media-media juga banyak disebut. Tapi ini pasangannya ini juga menurut saya cukup mendongkrak. Karena Dul anak sekolahan gitu kan. Gaya Dul juga yang ke-Betawian gitu, ke-Jakartaan deh gitu ya, walaupun ke-Betawian dan ke-Jakartaan. Jadi lebih dekat dengan warga DKI. Di samping ada valensi negatif yang dilakukan oleh pasangan RK dan Suswono menurut saya. Jadi orang turun, misalnya salah ucap dalam beberapa hal ya, mengenai yang ada menyerempet ke soal agama sedikit gitu kan. Hal-hal itu kan masih sensitif lah, terutama pada masyarakat yang kemudian selama ini menjadi justru mungkin pendukung ya PKS lah. Karena Pak Suswono dari PKS kan, merasa ini kok jadi begini nih, jadi kontraproduktif akhirnya juga menurunkan. Iya, artinya sebenarnya dari sisi gaya komunikasi politik dari kita melihat mungkin dua paslon dulu ya, mungkin tidak dengan Dharma Pongrekun, tapi kedua paslon baik itu Pramrano maupun Ridwan Kamil dan juga Suswono terlihat bahwa gaya komunikasi politiknya kepada para pemilih Jakarta ini cenderung lebih berbeda begitu ya? Iya, jadi kalau saya lihat ya, kalau Pramono dan Dul itu berusaha dekat ya dengan warga DKI ya begitu. Nah kalau yang RK dan Suswono saya lihat juga lebih banyak ngomongin program tapi kurang menyentuh dengan kedekatan sosiologisnya gitu ya. Jadi dari situ menurut saya. Ya, Mas Toto, ketika kita kembali lagi kepada mesin partai yang kemudian adalah gerakan yang sangat menyokong para paslon ini, kan kembali lagi koalisi Indonesia Maju atau Kimples ini mendukung jelas si Ridwan Kamil dan juga Suswono. Ini apakah menjadi evaluasi tersendiri? Karena kita lihat kan Kimples ini sebenarnya kekuatan yang sangat besar dibandingkan PDIP sendiri. Pertama, pilkada itu tidak bisa ditempatkan sebagai pertarungan antar parpol. Jadi faktor tokoh itu faktor nomor satu. Faktor parpol itu faktor sekunder. Itu terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Jadi nggak bisa menggunakan logika matematika politik, kalau didukung lebih baik parpol kemudian sudah pasti menang. Yang kedua, kalau kita lihat juga khusus Jakarta, ada mitos tadi bahwa yang didukung oleh banyak parpol atau bahkan didukung yang dianggap oleh pihak penguasa selalu kalah. Ingat dulu kejadian Foke kalah dengan Jokowi Ahok 2012, 2017 Ahok kalah dengan Anies Sandi, dan sekarang Pram Dandul. Praktis kalau partai parlemen hanya didukung oleh PDI Perjuangan. Dan di situ menurut saya ada kecerdasan dari pasangan Pram Dandul tadi, bahwa ketika menyadari pertarungan ini dimaknai sebagai pertarungan antar parpol, selesai 80 lawan 15% gitu misalnya, akan terjadi seperti itu, atau 85 lawan 15%. Yang kemudian dilakukan oleh Pram Dandul adalah melepaskan warna itu, sehingga kemudian pertarungan ini menjadi cair. Pertarungan ini menjadi pertarungan memperebutkan kekuatan-kekuatan besar yang ada di Jakarta, termasuk kemudian menempatkan dirinya, oke, saya kalah dalam jumlah parpol, tapi jumlah belusukan saya dan jumlah titik yang saya kunjungi akan lebih banyak. Dan itu pola yang juga terjadi pada 2012 dan 2017. Tapi berarti secara tidak langsung kita bisa mengartikan pada saat kampanye, pada saat kemudian menyatu kepada masyarakat, Pramono Rano ini tidak membawa atribut PDIP-nya. Apakah artinya sebenarnya ketika membawa atribut PDIP itu sebenarnya tidak sesuatu yang cukup menguntungkan begitu? Pramono Anung tetap tidak melepaskan atribut merahnya, nggak bisa. Dia sekjen, level sempat menjadi sekjen orang kedua tertinggi. Dul juga kader PDI Perjuangan, tetapi itu tidak dibiarkan berhenti pada level menjadi warna merah. Dan yang ditonjolkan di panggung depan adalah tidak sekedar warna merah. Dan itu menurut saya bukti kematangan dari seorang Pramono Anung. Yang kita tahu persahabatannya mungkin bukan hanya dengan kader PDI Perjuangan. Bahkan ketika konflik PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi mengemuka, kita tahu dia tetap menjalankan tugasnya sebagai sekap, salah satu orang terdekat mungkin Jokowi gitu ya. Harus ditambahkan ya sedikit. Iya, Pak, silakan. Kan ini ada pemilih DKI hanya 58% ya. 58%. Iya. Partisipasi pemilih. Yang tidak memilih itu, yang memilih siapa, yang tidak memilih siapa kira-kira ya. Ini mungkin Mas Toto punya datanya ya, tapi saya analisis saja. Ini yang tidak memilih kan yang
begitu nggak peduli lah gitu. Tetapi yang memilih ini adalah yang punya kaitan secara kultural dengan para tokoh itu. Ya. Nah, saya menduga yang memilih ini kekuatan kulturalnya lebih dekat ke Pramono dan Dul ketimbang kepada Bang RK dan Suswono. Dalam hal ini saya pernah katakan bahwa RK kan orang Jawa Barat, datang ke DKI itu kan membutuhkan waktu untuk attach dengan warga DKI kan. Jadi ini kita hitung tuh. Jadi 58 yang milih saya kira itu yang emosionalnya lebih cenderung kuat dalam memilih sang tokoh itu. Dan tadi saya katakan keuntungan dari Mas Pram ini punya wakilnya yang popularitas di DKI-nya kuat gitu loh. Yaitu, ini nyambung ke Prof tadi ya, kita ya. Bahwa Kang Emil menurut saya terjebak dengan permainannya sendiri atau permainan Kimples. Kalau menjawab tadi terkait pendekatan kultural, kenapa Kang Emil maju? Kan kita tahu Kang Emil tadinya ingin maju di Jabar. Yes. Yeah. Karena ada sebuah kesepakatan di level tinggi terkait dengan partai-partai di Kimples, ingin memajukan Deddy Mulyadi yang surveinya masih kalah dengan Kang Emil harus dipindahkan. Dipindahkan di Jakarta, kenapa Kang Emil mau? Karena skenario awalnya memang hanya melawan kota kosong. Jadi itu yang saya katakan dari awal tadi. Memang skenario tidak disiapkan untuk sebuah pertarungan, tapi sebuah settingan. Sehingga ketika kemudian pertarungan akhirnya terjadi berlangsung, di situ ada kekagetan. Itu yang saya sebut dengan kemanjaan atau upaya untuk tetap ngeglendot di backup oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Itu yang lebih terlihat, bukan energi untuk bertarung. Sementara untuk Jakarta nggak suka yang seperti itu. Karena faktanya 3 pemilu terakhir yang dianggap gelendotan dengan kekuasaan, itu malah kalah gitu. Oke, ini kan berarti analisa yang cukup menarik ya, bahwa RK Suswono ini dianggap sepertinya tidak siap tentunya untuk bertarung karena skenario awal adalah kedua-duanya tidak punya KTP DKI. Dari situ aja kan sudah terbaca kita. Oke. Bagaimana bicara pendekatan kultural? Tapi kan begini, ketika akhirnya sudah dipastikan ada lawannya adalah Pramono, Rano Karno dan juga Darmakun ya. Ini kan artinya masih ada beberapa bulan dari mesin parpol, terutama Kimples untuk mempersiapkan diri. 3 bulan itu kan sebenarnya waktu yang cukup. Kita tahu Pram Rano saja sudah dari tingkat Pramono yang tidak dikenal, kemudian bisa melesat. Kenapa Kimples tidak melakukan hal yang sama? Pertama harus dilihat bahwa Kimples ini juga sibuk dengan 544 daerah lain. Artinya berbeda dengan bicara misalnya 2017, fokus misalnya dalam sebuah koalisi besar untuk ngeroyok, bertarung bareng di daerah yang dianggap penting lebih bisa dilakukan. Biar bagaimanapun misalnya Kimples dalam konteks ini Gerindra sebagai partai ketua kelasnya gitu ya, fokusnya kan saat itu kita tahu Banten misalnya, Sulawesi Utara, Lampung, beberapa yang memang dapat perhatian khusus dari Pak Prabowo. Nah sementara dalam kondisi sekarang dan waktu juga hanya 3 bulan, saya tidak melihat karena dimulai dari energi awalnya tidak untuk bertarung, di situ kemudian tidak terjadi sebuah logika matematika politik yang harusnya bisa dilakukan oleh Kimples. Kedua agak ditolong tadi kita oleh image Pramono Anung yang berbeda dengan teman-teman PDI Perjuangan lain yang sering terlihat konfliktual. Misalnya Pramono Anung walaupun dia bagian dari PDI Perjuangan, kita nggak pernah terlihat dalam situasi konflik antara kelompok Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan misalnya. Itu yang menyebabkan kan banyak narasi yang mengatakan ketua umum partai Kimples sebenarnya lebih banyak yang sahabatan dengan Pram dibanding sama RK gitu kan, kira-kira seperti itu. Iya pasti dong. Jadi karena RK tadi orang Bandung soalnya kan. Ya lebih dekat ke ini kan, ke itu yang Pramono, menurut saya untuk DKI, menjadi sebuah situasi yang lebih cair dan DKI tidak bisa kita nilai dari sebuah narasi Kimples against PDI Perjuangan. Oke, menarik juga membahas bagaimana kemudian Prof nanti mungkin bisa menjawab pemilih dari Jakarta yang memang karakteristiknya sangat berbeda dibandingkan pemilih-pemilih di daerah lain. Apalagi kita tahu tingkat pemilih atau tingkat golput di Jakarta ini cukup tinggi dibandingkan daerah-daerah lain. Nanti kita bisa jawab usai jeda, pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Ya, Pramono Rano rebut suara Betawi, setidaknya itu judul yang kita ambil pemirsa untuk dialog pada malam hari ini. Tapi saya kembali lagi ke Prof Ibnu. Karakteristik orang Betawi tadi ya, atau pemilih Jakarta ini sebenarnya kan sangat jauh berbeda dibandingkan daerah-daerah lain, Prof. Secara pendidikan rata-rata udah SM Pak, Jakarta ini. Rasionalitas lumayan jalan gitu ya. Lalu pergaulan, medsos segala macam sudah tinggi ya. Makanya Jakarta nggak laku tuh endorser
karena lebih mandiri kan begitu. Jadi dia sudah mulai punya daya analisa sendiri lah. Ini calon saya, ini tipenya begini, dibaca semua akhirnya memutuskan pemilihannya gitu. Lumayan lah menurut saya ada rational choice di DKI. Buktinya bagi saya sih ya 58 pemilih itu dan 48 golput memang ideal sih semua memilih ya, inginnya sih 90% punya hak suara itu memilih. Tapi biasanya makin tinggi tingkat pendidikan di negeri-negeri luar pun itu partisipasi rendah karena dia akan mikir terus ini calon saya kayak gini ya, nggak usah lah saya ikut ke situ, nggak usah aja datang ke TPS gitu. Justru sebaliknya bagi masyarakat yang masih pendekatannya budaya lokal begitu, biasanya tinggi itu partisipasinya tinggi dalam ke TPS gitu. Nah DKI ini mulai ada tinggi rasional choice-nya, akhirnya partisipasi turun. Bagi kualitas demokrasi sama aja sih. Yang tidak milih pun bukan berarti tidak konsen dengan pemilihan, cuma dia tidak pergi ke TPS masalahnya kan begitu. Kan udah dengar juga dia kampanye, udah baca di medsos, di koran, di TV, di media-media lain. Tapi kok nggak pergi gitu. Jadi yang tidak milih bagi saya sih bukan tidak partisipatif gitu. Terlepas dari angka golput yang memang kita tahu cukup tinggi ya di Jakarta. Tapi ketika Prof menyebutkan rational choice tadi dan karakteristik pemilih dari Jakarta yang kemudian akhirnya kita lihat 50,07 ini memilih Pramono Rano Karno. Apa sebenarnya kira-kira analisa dari Prof alasan dari warga Jakarta yang memilih ini? Saya tadi sudah saya sampaikan lebih ke kedekatan proximity, social proximity kepada Pram dan Dul, yang terutama ke Dulnya ya DKI. Saya ulang sekali lagi harus dikatakan RK itu social proximity secara politik jauh dengan DKI, termasuk yang calon independen karena menawarkan gagasan-gagasan tinggi juga tidak terlalu dekat juga gitu ya kepada warga DKI begitu. Gitu itu menangnya di proximity sosial aja ini juga. Tapi kan ketika dua-duanya kita ketahui bahwa RK Suswono kan ini juga memiliki gagasan, visi misi kan ini juga bagus-bagus sekali. Kita lihat pada saat debat yang berlangsung, Pram Rano ini juga tidak kalah. Tapi artinya pemilih Jakarta ini tidak hanya melihat dari gagasan saja, begitu Prof? Iya betul. Maksud saya ada menu utama, ada menu tambahan kira-kira begitu ya. Menu utamanya kan sama, semuanya gagasannya. Malah yang kuat ideas yang independen kan, kalau idenya kan selalu semangat kan. Yang idealis. Oh gitu, idealis gitu ya. Tapi yang dua juga punya gagasan juga sama, ingin melanjutkan, ingin menambah, ingin memperkuat dan semua bagus. Tapi ada menu tambahannya yang dimiliki oleh pasangan Pram dan Dul, yaitu tadi sosial proximity-nya dengan kedekaian ya, kalaupun tidak kebetawian, itu dua hal yang selalu melekat sebetulnya. Mas Toto, ketika Prof mengatakan social proximity, kedekatan dari sisi kejakartaan, ini kita menerjemahkannya artinya Pram Rano ini memang jauh lebih Jakarta begitu ya, artinya dibandingkan dengan RK Suswono. Saya coba jelaskan dari pilihan komunikasi politik ya, misalnya. Ketika RK ini banyak berbicara hal-hal besar, Disneyland, lalu kemudian ingin membuat mobil curhat, Jakarta Utara ingin dibuat seperti Dubai, yang diutarakan oleh Pram dan Dul itu bahasa sebaliknya. Saya akan memastikan legacy yang sudah baik dari Anies terkait dengan Jack Linko, legacy yang baik dari Ahok terkait dengan pasukan oranye, itu akan saya lanjutkan dan saya sempurnakan. Legacy yang agak terlantar pada zaman Jokowi Ahok misalnya terkait Kalijodo, saya akan lanjutkan misalnya. Ini bahasa yang menurut saya lebih mudah dicerna. Dan ketika berbicara tagline, Ridwan Kamil Suswono menggunakan istilah Jakarta Baru. Buat saya itu blunder. Ketika kepuasan publik terhadap Anies Baswedan itu tinggi. Lalu Anda ingin menjadi antitesa dari Anies Baswedan. Lalu Anda memposisikan diri Anda dengan menggunakan warna biru, yang buat sebagian masyarakat Jakarta, biru itu adalah lawan dari oranye loh, terutama penggemar bola. Ini kan ternyata warna itu juga sangat menentukan. Pilihan-pilihan yang menurut saya akhirnya menjadi faktor pengikat ya buat masyarakat Jakarta, betul. Dan ketika berbicara mengenai pilihan tagline, selain Jakarta Menyala, ada bahasa lain yang digunakan oleh Pram dan Dul, kagak ribet dah gitu.
Sementara yang satu berbicara Disneyland, Dubai, yang satu bilang gue mah kagak ribet dah gitu ya misalnya. Jadi itu yang menurut saya tadi menjelaskan apa yang disampaikan oleh Prof. Sama-sama bisa diterjemahkan secara intelektual, ide-idenya. Tetapi ketika bicara mengenai bagaimana pesan ini lebih mudah sampai secara emosional, karakter komunikasi, pilihan kata, pilihan branding sampai tagline, menurut saya tidak dilakukan baik oleh pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Oke, Prof. Berarti kalau dari analisa Mas Toto, ketika justru RK Suswono ini kan banyak berbicara gagasan yang justru kan secara internasional, secara global ini kan sangat termakan harusnya oleh pemilih Jakarta yang notabene Prof bilang secara tingkat edukasi, pendidikan saja jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain, tapi malah ternyata tidak efektif. Tidak tertangkap ya, tidak termakan dengan pesan itu ya. Ya, karena soalnya kan ada kalau di dalam marketing itu udah digelar semuanya. Digelar semuanya, yang ini ngomong ini kan orang bisa compare ya kan. Jadi dia mikir di kepalanya apa possible enggak nih ya? Kayak possible enggak? Kayaknya enggak possible deh. Saya pilih yang possible saja. Artinya masyarakat bisa mencerna mana yang realistis paling tidak begitu maksudnya? Kalau yang tingkat rasionalisnya masih biasa-biasa saja, mungkin termakan dengan yang wah itu gitu. Tapi bagi yang rasional kan ini yang realistis aja yang dia pilih kan begitu. Misalnya salah satu omongan Pram dan Dul itu biasanya balai rakyat ya. Itu kan bagi warga DKI balai rakyat itu penting sekali loh. Ya. Memang hidupnya dalam community di DKI itu di balai rakyat biasanya. Walaupun tidak go internasional gitu ya. Iya, tapi di situ pemuda kumpul, konkret. Remaja kalangan remaja kumpul di balai rakyat biasanya. Kan itu pesan-pesan yang membumi menurut saya. Oke, Mas Toto kembali lagi ketika Mas Toto mengatakan bahwa mungkin ini salah satu strategi yang dikemas secara mendalam oleh PDIP ya. Bagaimana akhirnya ada pelibatan dari relawan Ahok. Bukan PDI Perjuangan, ini Pramono Anung menurut saya. Oke, menarik. Jadi bukan dari PDIP yang menaungi ide-ide. Pilkada itu nggak bisa dilihat dari satu partai. Maksudnya partai dari itu faktor sekunder. Okay. Bahkan kita jarang sekali melihat teman-teman DPP PDI Perjuangan ikut dalam kampanye Pram. Itulah kelebihan seorang Pramono Anung yang di PDI Perjuangan ini levelnya senior. Levelnya sekjen itu orang keduanya Ibu Mega. Sehingga dia bisa mengambil keputusan mana yang dianggap bahwa ini lebih menguntungkan kalau partai yang ada di depan dengan yang lebih menguntungkan ketika partai diposisikan di belakang. Dan tadi kita sudah bahas keberhasilan dari Pram dan Dul adalah ketika menempatkan teman-teman PDI Perjuangan bergerak tentu saja dan solid, tapi tidak ditampilkan di panggung depan. Bahkan saya merasa, analisis dan spekulasi ya, bahwa yang mengambil peran lebih besar bukan partai. Tapi Pramono Anung dengan tim-tim di sekitarnya, saya tidak tahu siapa, ada relawan, mungkin ada kelompok-kelompok profesional, yang kemudian bisa membawa nuansa bahwa ini bukan pertarungan antar partai. Tapi apakah berarti dari PDIP sendiri sebenarnya sangat menyetujui bahwa strategi satu tidak terlalu mengedepankan identitas partai itu, dua kemudian ada pelibatan Pram Rano kemudian akhirnya merangkul Ahokers kemudian anak Abah juga. Ketika itu berjalan selama 3 bulan tanpa suara yang membantah dari PDI Perjuangan, artinya Pramono Anung berhasil meyakinkan. Ataukah ini memang sebenarnya strategi dari PDIP juga untuk menyusun skenario itu? Tidak, jadi nggak bisa kita nganggap semuanya partai. Partai itu sibuk dengan berbagai macam 545 kepala daerah. Jadi menurut saya ini keberhasilan Pramono Anung, tetapi intuisi seorang Megawati memilih Pramono Anung yang awalnya dipandang sebelah mata, ini harus diakui berbuah pada keberhasilan. Intuisinya seperti apa? Mungkin hanya Ibu Mega yang bisa menjelaskan. Karena kalau survei membacanya 0,1% orang ini hampir pasti tidak menang gitu. Tapi ternyata berbuah pada kemenangan. Prof, kan disebutkan sebenarnya faktor yang juga sangat mendongkrak kemenangan dari Pram Rano ini adalah Rano Karno. Rano Karno ini kan kemudian bahkan banyak sekali yang bilang orang itu sebenarnya lebih milih karena Rano Karnonya. Ini bagaimana penjelasan dari seorang Rano Karno yang akhirnya bisa membawa kemenangan seperti ini? Ini intuisi Ibu Mega juga penting memilih Rano Karno. Sama ya berarti. Iya kan, kok dipasangkan ya. Berarti peran partai penting dari gitu. langsung buka kenapa nggak yang lain kan begitu? Karena Rano Karno selama ini juga pernah di Banten, tapi ini ditarik ke Jakarta kan begitu. Ini juga menambah intuisi kenapa Pram dan Dul. Tapi khusus untuk Dul, saya kira
udah bertahun-tahun ya, Dul anak sekolahan udah melekat lah namanya Dul itu di Jakarta lah. Di Banten aja waktu itu menang kan karena Dul anak sekolahan itu gitu maksud saya. Oke, dari sisi image bahkan cuma Dul anak sekolahan itu bisa menarik tentunya pemilih Jakarta. Nggak apa-apa ya menyebut nama di sini macam komeng ya. Oke. Iya karena sering di media kan DPD-nya yang nomor tinggi juga ya. Saya kira yang namanya Dul anak sekolahan walaupun sudah tidak tayang lagi di mana di televisi untuk pemilih DKI yang semuanya tidak mudah kan, pernah nonton lah itu, melekat masih lah itu, masih mengakar ininya di memori para pemilih. Dan itu terlihat kalau kita baca di kertas suara, itu ditambahkan dalam kurung Sidul. Artinya memang ada peristiwa yang disadari mungkin oleh timnya Dul, Mas Pram, bahwa nama Dul ini melekat kuat sekali di DKI, bahkan dibandingkan di Banten. Karena memang yang merasa memiliki Sidul ini kan orang Jakarta gitu ya. Dan berbagi generasi, makanya orang kalau Rano Karno turun ke bawah, saya meyakini 90% nggak teriak Rano. Dul dong. Rano Karno ini generasi papa saya gitu yang tahu gitu ya. Tapi semua teriaknya Dul. Dan ketika dituliskan nama itu di kertas suara, Sidul, artinya kan didaftarkan di pengadilan, mirip dengan Komeng atau Once misalnya. Artinya dari awal ada sebuah kesadaran bahwa ini adalah salah satu booster yang bisa mendongkrak dengan cepat pasangan ini. Karena begitu positifnya dan melekatnya nama Dul di masyarakat Jakarta. Oke, baik. Kita menarik sekali ya membahas bagaimana dua sosok ini yang kemudian akhirnya berhasil membawa Jakarta untuk memenangkan Pilkada Jakarta tentunya. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana kemudian ada pelibatan dari relawan-relawan khususnya Ahokers dan juga anak Abah tadi. Seberapa besar sebenarnya faktor itu akhirnya berhasil mendulang kemenangan. Sesaat lagi kita akan bahas pemirsa, usai jeda. Baik, kita sudah lihat pemirsa bagaimana perjalanan panjang Pilgub Jakarta yang penuh drama pemirsa hingga hari ini KPU Jakarta kemudian sudah mengumumkan penetapan hasil rekapitulasi. Kembali lagi kepada dua narsum saya, Prof. Ibnu, ketika kita lihat akhirnya Pram Rano yang kemudian mengungguli, ini kan kita lihat juga beberapa waktu terakhir ada banyak relawan yang kemudian bergabung, salah satunya tidak hanya Ahokers tapi juga anak Abah. Anies ini kan kita ketahui masuk di dalam drama-drama Pilgub Jakarta itu yang tadinya ini juga salah satu tentunya yang diusung. Bahkan bersama awalnya Sohibul Iman juga tapi kemudian tidak maju. Ini faktor yang sangat mempengaruhi juga untuk kemenangan Pram Rano? Antara Pilpres dengan Pilgub kan dekat nih, nggak terlalu jauh. Nah Pak Anies bagaimanapun capres kan dan punya pemilih di DKI. Itulah yang disebut anak Abah gitu. Jadi ada waktu tertentu yang membuat orang masih nunggu-nunggu bagaimana kata Abah aja nih gitu kan. Nah itu adalah kalau boleh dibilang ekoran dari Pilpres begitu. Jadi begitu Pak Anies bilang di sini tempat saya, ekoran setelah Pilpres itu ikut jadinya. Dan itu sangat signifikan untuk menjadi signifikan faktor karena masalah Pilpres dengan Pilgub ini dekat gitu. Saya tidak tahu kalau Ahok mungkin logikanya Mas Toto yang tahu ya. Tapi saya kalau membaca Anies kayak gitu tuh. Karena kalau Ahok ekorannya atau pengikutnya ini kan followernya Pak Ahoknya udah lama jadi gub kan. Jadi lebih tidak kelihatan, udah lama maksud saya, bukan tidak kelihatan, sudah lama begitu. Berarti mereka juga standby nunggu Pak Ahok memutuskan kan. Tapi kalau Pak Anies kan dekat dengan Pilpres saat itu. Jadi masih kelihatan dalam pengertian ininya, aura politiknya dekatan soalnya kan. Masih baru ya? Masih baru begitu. Mas Toto bagaimana melihatnya? Iya, kalau dibaca di survei, kalau diperbolehkan maju, dua nama tertinggi itu adalah bukan Ridwan Kamil, bukan Pramono Anung. Nomor 1 Anies, nomor 2 Ahok. Apapun legasi mereka masih tersisa di benak sebagian masyarakat Jakarta, ditambah oleh pertarungan keras yang membuat pemilihnya menjadi sangat fanatik, menjadi Ahokers ataupun anak Abah. Jadi pengaruh dari keduanya pasti besar. Yang menarik adalah bukan poin ketika mendapatkan anak Abah atau Ahokers, tapi mendapatkan keduanya. Sehingga kemudian narasinya bukan sekedar di belakangnya Pram ada Anies melawan Prabowo dan Jokowi yang ada di belakangnya Ridwan Kamil. Tapi Pram berusaha untuk menyatukan dan merangkul kekuatan-kekuatan besar yang ada. Ahokers termasuk diantaranya, anak Abah diantaranya. Sehingga ketika kemudian Anies mendukung,
Ahokers nggak kabur. Ketika Ahok tetap mendukung, datang di kampanye akbar, anak abah nggak ngamuk. Di situ menurut saya kekuatan tersendiri. Berbeda dengan narasi yang menurut saya jadi blunder dimainkan oleh Marwara Sirait. Yang kemudian saking semangatnya langsung kemudian membuat sebuah logika dikotomi. Bahwa ketika Anies didukung itu membangkitkan macan tidur. Ketika Anies ikut mendukung pemilih minoritas kemudian bisa kabur misalnya gitu kan. Itu narasi yang memecah belah dan akhirnya Ridwan Kamil terjebak dalam pengkotakan pemilih tadi. Sementara narasi Persatuan Nasional yang harusnya ya arah Sirait itu bisa belajar loh pada kemenangan Pilpresnya. Pak Prabowo itu bisa menang ketika bisa membangun narasi rekonsiliasi. Bahwa pemilih Jokowi dengan pemilih Prabowo bukan air dan minyak, tapi bisa masuk dalam narasi yang sama. Malah Pram dan Dul yang membawa narasi itu, arah Sirait malah kemudian melakukan politik menurut saya pecah belah yang membuat suara dari Ridwan Kamil dan Suswono makin terkotak-kotak. Oke, tapi kan Prof mungkin ya, ketika Mas Toto mengatakan soal kekuatan besar tadi, kekuatan dari pendukung Anies, kekuatan dari pendukung Ahok, tapi kan dari kubu RK Suswono ini ada kekuatan besar lagi dan masih dekat juga dengan Pilpres, kekuatan dari Joko Widodo yang bahkan di hari-hari terakhir menjelang pencoblosan ini bahkan ikut terjun berkampanye juga, terlihat sekali terlibat di dalam RK Suswono. Kenapa itu tidak bisa memberikan kontribusi yang cukup besar untuk RK Suswono? Mas Toto udah bilang ini bukan soal mesin partai yang kerja, soalnya ketokohan. Jadi letaknya pada tokoh Kang RK dengan Mas Suswono kan begitu. Kandidat yang Mas Pram dengan Dul lebih attach dengan Jakarta begitu. Jadinya walaupun kubu RK dan Suswono itu didukung partai besar, masih dekat juga dengan Pilpres, tapi faktor ketokohannya belum begitu mengakar ketimbang yang Mas Pram dan mohon maaf Dul. Prof, saya potong karena Anda kembali bersama kami pemirsa dan tadi kita juga sudah mendengarkan konferensi pers dari kuasa hukum tim pemenangan RK Suswono, Ramdan Alamsyah. Saya boleh minta komentarnya Prof dan juga Mas Toto. Prof terlebih dahulu silakan. Saya dengar dari tadi dominan pembicaraannya ini gugatan ke administrasi pelaksanaan pemilu ya, tidak menggugat hasil begitu. Karena ini lama ditunggu. Saya tidak tahu nanti di akhir mungkin sampai suara. Karena nanti kalau gugatan biasanya berkaitan dengan hasil. Jakarta ini penduduknya yang kurang lebih 11 juta sampai 12. Ada syaratnya itu. 1% kira-kira yang harus diajukan ke MK ya. Lalu kemudian biasanya kalau ada gugatan itu berkaitan dengan dugaan kecurangan. Ini nggak disebut-sebut juga. Ini dominannya dalam obrolan tadi, konferensi pers itu. Ini ada administrasi profesionalitas inilah penyelenggara pemilu. Saya tidak pernah dengar di pengalaman selama ini gugatan itu berdasarkan administrasi penyelenggara, biasanya nggak pernah dengar. Saya tidak tahu apakah ini jadi alasan ke MK atau tidak, tapi kok nggak menggugat hasil gitu. Itu Mas Toto saya. silakan. Iya, suaranya sih berapi-api ya Bang Ramdan ya, tapi saya tidak melihat ada substansi yang seharusnya dibawa ke MK. Tadi itu lebih tepat diutarakan dalam laporan pengaduan dan memang setahu saya diadukan ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tapi seharusnya ketika berbicara mengenai MK dengan mengatakan terlebih dahulu, menurut versi kami harusnya angka seperti ini. Kenapa? Lalu kemudian adalah semua turunan-turunannya. Prosesnya seperti ini, surat undangan seperti ini, dan lain-lain. Dan apa yang disebutkan Bang Ramdan itu terjadi bukan hanya di Jakarta. Urusan C6 ketika berkoordinasi penyelenggara pemilu dengan RT RW, itu problem memang tidak mungkin 100% sampai. Tapi yang kita tahu kan adalah C6 tidak kemudian membatasi hak dari pemilih untuk tetap datang ke TPS dan tetap boleh memilih. Jadi saya merasa bahwa sepertinya ada sebuah kebingungan untuk bisa membuktikan selisih yang di atas 10%, lalu kemudian masuk kepada wilayah yang lain yang sebenarnya menurut saya sulit untuk bisa dibuktikan atau menjadi ranahnya MK. Dan saya kritik keras halo ya Bang Ramdan dari tadi ngomong terus halo. Menurut saya ketika beliau berbicara mengenai partisipasi pemilih dan menerasikan dalam konteks kualitas demokrasi, ngawur. Tidak bisa kita menilai sebuah demokrasi yang terjadi dalam proses pilkada, pemilu, itu dari partisipasi pemilih. Amerika Serikat itu selalu partisipasi pemilihnya dalam pilpres lebih rendah dibanding Indonesia.
Masa kita katakan demokrasinya tidak matang? Iya. Ketika itu disadari, ketika partisipasi pemilih itu bisa dibuktikan berasal dari aspek kualitatif yang punya nilai-nilai dalam kesadaran masyarakat ketika datang ke TPS, itu yang kita kejar dalam demokrasi yang bermakna atau punya kualitas. Yang kita lihat kan di 2024 nggak terjadi lagi politik sara. Selama tidak ada laporan mengenai money politik, intervensi kekuasaan, bansos, aparat dan lain-lain seperti yang dilaporkan di daerah lain, menurut saya itu kabar baik. Jangan kemudian disimplifikasi oleh partisipasi pemilih hanya karena calon Anda kalah. Dan kemudian merasa partisipasi pemilih itu hanya merugikan calon Anda, itu aja nggak bisa dibuktikan. Jadi saya berharap para pengacara juga kemudian jangan lari dari narasi-narasi yang ikut memberikan pendidikan politik. Dan menurut saya tadi dalam konteks menjelaskan mengenai narasi demokrasi ngawur luar biasa. Oke, dan memang sekali lagi tentunya kita masih akan tunggu ya. Kita akan masih tunggu bagaimana kemudian kita sudah lihat respon langsung dari tim pemenangan RK Suswono dan kita akan lihat bagaimana dinamikanya selama beberapa hari terakhir ini, ke depan ini. Tapi terima kasih sekali lagi Mas Toto, terima kasih juga Prof Hipnu sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam dan pemirsa.